kita sudah bisa membuat window. Nah, sekarang kita mau menulis. Nah, cara menulis di window gimana? Kita memakai label. Nah, cara menulis salah satunya dengan label. Salah satu fungsi label adalah untuk menulis di window. Cara menulis dengan label gimana? Pertama, kita buat variabel yang namanya label. Sama dengan tk.label dengan L yang besar. Nah, terus argumen pertama dalam kurung, argumen pertama adalah parent. Nah, parent itu apa? Tempat kita meletakkan sesuatu, itu parent. Nah, kita ingin meletakkan label di window. Kita ingin menempelkan label di window, maka parentnya adalah window. Nah, window ini adalah variabel tadi tempat kita menyimpan window. Paham ya? Nah, window ini adalah parent. Itu variabel pertama adalah parentnya. Tempat tadi apa namanya? Parent adalah tempat kita meletakkan sesuatu. Nah, tadi kita ingin menempelkan label di window, berarti window-nya adalah parent dari label tadi. Nah, ini tadi parentnya. Terus untuk menyimpan teksnya gimana? Untuk menulis teksnya gimana? Pakai argumen teks. Teks sama dengan tanda kutip menandakan string, menandakan teks. Nah, hello window. Sekarang kita akan membuat label. Kita buat variabel bebas. Yang penting namanya representatif, tk label dengan L pertama besar, terus variabel parentnya apa? Di sini kita win, terus teksnya. Teksnya tadi hello window. Kita simpan di argumen teks. Nah, sekarang kita coba kira-kira bentuknya seperti apa. Loh, ternyata kok nggak ada. Nah, berarti kita melewatkan sesuatu. Ini ternyata dia tidak masuk. Ternyata kita melewatkan sesuatu. Untuk apa? Untuk agar label kita kelihatan, caranya gimana? Dengan meletakkan label di dalam grid. Nah, grid itu apa? Nanti kita pelajari. Sekarang nggak usah ambil pusing, ditulis seperti ini aja. Cara meletakkan label di dalam grid gimana? Tadi variabel labelnya, variabel dot grid. Nah, terus variabel argumennya apa? Argumen gridnya apa? Column dan row. Nah, ini adalah beberapa argumen dari grid. Nah, untuk saat ini kita terima saja nilai kolomnya 0, nilai row-nya 0. Nah, kalau masih bingung nggak masalah, kita tulis apa adanya dulu. Column 0, row 0. Kita tulis seperti itu. Mari kita letakkan di dalam di dalam window. Tadi dengan apa? Variabel labelnya, terus grid. Nah, kita letakkan di dalam grid, terus kita tulis kolomnya sama dengan 0 dan row-nya sama dengan 0. Kalau saat ini masih bingung nggak masalah. Yang penting cara meletakkan di dalam grid adalah dengan column 0, row 0. Kita terima apa adanya dulu. Nanti kita Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini sudah berhasil. Selamat adik-adik sudah berhasil membuat window dan label. Tadi kita sudah bisa membuat window yang diisi dengan label. Nah, tetapi labelnya sangat kecil. Nah, bagaimana jika kita ingin membesarkan ukuran font atau ingin mengganti family-nya? Nah, caranya gimana? Dengan sama yang kayak tadi, kita tinggal menambah argumen font sama dengan dalam kurung family-nya, Courier dan ini size-nya, misalnya size-nya 44. Nah, ini ya, dengan font sama dengan dalam kurung family-nya, terus size-nya. Nah, sekarang kita ingin menggantinya. Ini tinggal kita tambah koma, spasi, argumen font, dalam kurung, tanda titik, family-nya misalnya Courier, terus size-nya, ukurannya 44. Kita save. Kita cek, berhasil nggak? Nah, berhasil. Ini bisa lebih besar, ya kan? Nah, coba kita kecilkan, misalnya 20 saja, kita ganti 20, seperti apa? Kalau kata Pak Tarno, prok jadi apa? Nah, ini jadi kecil. Kalau kita ingin mengganti family-nya, misalnya Arial. Ntar, nih jadi berubah fontnya. Di label kita juga bisa membuat border. Kita bisa membuat garis tepi. Gimana cara membuat garis tepi di label? Nah, pakai argumen BD. Ini tadi label sama dengan TK label, ini saya tulis titik-titik, berarti itu kita tinggal nambahkan di belakangnya. Ini tadi parent, terus teks dan font dan lain-lain kita tambahkan BD sama dengan 1. Ini saya tulis titik-titik, berarti kita tambahkan di belakangnya. Tidak urut nggak masalah ya, Jadi misalnya habis parent terus BD sama dengan 1, nggak masalah, baru yang lainnya. Itu ya. Nah, 1 ini adalah ukuran bordernya. 1 di sini adalah ukuran bordernya. Kalau ingin ukurannya 2, ditulis 2, ingin ukurannya 3, ditulis 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin menambah border tadi, kita koma di belakang BD sama dengan 1. Nah,
Kita cek berhasil enggak? Kita cek berhasil enggak? Kita enter. Kok enggak ada? Berarti ada yang terlewatkan. Oke, kita cek lagi. Kira-kira apa yang ketinggalan? Kita cek. Ternyata kita harus mengeset relief. Reliefnya kita set. Salah satu argumennya flat, rest, sunken, ridge, solid, groove, dan lain-lain. Nah, misalnya kita ganti reliefnya dengan groove atau dengan solid. Ini adalah apa? Pilih salah satu ya, flat, rest, sunken, ridge, solid, groove. Dipilih salah satu. Nah, kita kita pilih reliefnya. Relief, jangan lupa tanda petik, misalnya solid. Kita save, terus kita run. Kira-kira seperti apa? Nah, ini muncul bordernya. Terus kita ganti lagi misalnya groove. Kita run. Nah, ini nggak kelihatan ya, tapi ini ada kayak relief. Tapi nggak begitu kentara. Oke, kita besarkan bordernya agar kentara. Misalnya bordernya 10 biar ekstrim. Nah, ini kelihatan ya groove tadi seperti ini. Nah, silahkan adik-adik dicoba macam-macam reliefnya. Nah, terus tadi ini nggak masalah ya, urutannya nggak masalah. Ini saya cut BD-nya misalnya sebelum teks. Nih urutannya saya ganti-ganti nggak masalah. Run lagi. Nah, nggak masalah ya ukurannya ganti-ganti, nggak masalah. Ini nggak masalah. Urutan setelah window ini saya ganti-ganti nggak masalah. Nah, tadi tulisan kita terlalu mepet di border. Nah, seandainya kita ingin membuat agar tulisan kita tidak mepet di border, agar isi label itu tidak mepet di bordernya, gimana caranya? Caranya dengan padding. Nah, ini bordernya, pad Y, itu apa? Jarak border ke labelnya sumbu vertikal, pad X, jarak border ke labelnya sumbu horizontal. Nah, membuat padding atau jarak terhadap isi. Dengan cara tadi label sama dengan tk.label, terus kita tambahi pad X untuk jarak sumbu X, pad Y untuk jarak sumbu Y. Ini ya pakai ini, pad X dan pad Y. Kalau mau dua-duanya, kalau salah satu juga nggak apa-apa. Atau tanpa semuanya nggak apa-apa, tapi nggak ada paddingnya. Nah, sekarang kita ingin menambah padding. Tadi dengan pad X, misalnya sumbu horizontal 10, sumbu vertikal 10. Ini saya buat reliefnya solid biar kelihatan. Terus kita running lagi. Nah, ini ya. Pad Y dan pad X ini 10, ini 10. Nah, terus kita close. Kita cek misalnya pad X-nya 0. Kita rubah-rubah. Nih, terlalu mepet ya, ini terlalu mepet. Nah, berarti tadi pad X-nya kita nolkan. Terus misalnya kita ganti 5. Nih, dan seterusnya. Silahkan adik-adik coba sendiri. Yang lainnya dicoba misalnya pad Y-nya 5, 15, 100 dan seterusnya. Sekarang kita ingin memanipulasi lebar dan tinggi label. Caranya gimana? Dengan menambahkan width ini seukuran jumlah karakter. Jadi width ini adalah jumlah karakter. Misalnya width sama dengan 20, berarti dia labelnya itu untuk menampung 20 karakter. Meskipun nanti tulisannya cuma 5, 10 atau bahkan 30. Jadi ini ukuran labelnya sejumlah 20 karakter. Nah, terus tingginya, kalau tinggi gimana? Pakai high. Nah, ini high-nya berapa? Ini misalnya 2 satuan karakter. Ini ya, dengan width sama high. Kita tambahin di belakang sini width misalnya 20 karakter, high-nya 2 satuan. Kita run. Nah, ini jadi lebih lebar, ya kan? Terus misalnya kita ganti width-nya cuma 2 karakter. Seperti apa kira-kira? Nah, yang terlihat cuma 2 karakter. N-nya ini terlihat karena ada border. Tadi ada padding, sorry. N-nya ini terlihat karena kena paddingnya. Nah, jadi ini adalah ukuran karakter. Misalnya saya ganti lagi 20 ya. 15 misalnya. Ini adalah ukuran karakter. Nah, ini 15. Ini cukup untuk menampung 15 karakter. Nah, tadi teksnya berada di tengah-tengah ya. Kalau tadi jumlah karakter atau lebar labelnya lebih besar dari karakternya ada di tengah-tengah. Tadi kalau jumlah width-nya tadi lebar labelnya lebih besar daripada jumlah karakter di teks, itu teksnya ada di tengah-tengah. Nah, kita ingin meletakkan teks di label. Cara meletakkannya gimana? Nah, pakai argumen anchor. Nah, anchor. Dengan opsi N to north, NA northeast, east,
southeast, south, southwest, west, and w. Nah, ini ya opsinya ini. Dan center juga termasuk. Nah, caranya gimana? Anchor terus sama dengan w. Ini ya, kita pakai argumen, kita tambah argumen anchor. Ini ya. Misalnya w, west itu di mana berarti? Kalau di peta west itu berada di sebelah kiri. North kalau di peta berada di sebelah atas. East kalau di peta ada di sebelah kanan. Dan south ada di sebelah bawah. Southeast berarti apa? Kanan dan bawah. Berarti pojok kanan dan bawah. Dan seterusnya. Saya harap paham. Nah, sebelum kita meletakkan anchor, kita lihat dulu seperti apa tadi. Nih, ini berada di tengah-tengah ya. Misalnya kita ingin meletakkan di sebelah kiri. Tadi sebelah kiri apa? West atau W, sebelah kiri W. Oke, kita tulis, kita tambahi anchor. Sama dengan, ingat tanda kutip W. Kita run lagi. Nah, dia di sebelah kiri. Terus misalnya kita ingin meletakkan di kanan atas, berarti north east atau NE. Misalnya di kanan atas, NE. Kita run lagi. Nah, north east. Paham ya? Nah, kita kembalikan lagi di tengah, center. Nah, sudah di tengah. Sekarang kita ingin mewarnai label kita. Tadi kita sudah bisa membuat mengganti font, sudah bisa membuat padding, terus letak teksnya. Nah, sekarang kita ingin mewarnai. Cara mewarnai gimana? Nah, jika ingin kita merubah background pakai argumen BG. BG misalnya green. Misalnya ditulis BG misalnya green, red, blue, dan lain-lain. Pakai argumen BG. Nah, kita ingin merubah misalnya backgroundnya jadi biru. BG sama dengan green. Kita tambah, kita save, kita run. Nah, backgroundnya jadi biru. Misalnya kita ingin merah, red. Kita save, kita run. Jadi merah. Nah, selanjutnya, kalau untuk merubah foreground atau warna hurufnya, memakai argumen FG. Ini, label FG, misalnya yellow, red, green, blue, dan seterusnya. Nah, kita ingin merubah foregroundnya. Pakai FG sama dengan misalnya blue. Nah, save, terus kita run lagi. Nah, ini sudah jadi biru. Atau kita jadi white. Nah, ini jadi putih. Nah, sekarang aturan pewarnaan. Aturan pewarnaannya gimana? Pertama dengan warna. Misalnya green, jangan lupa pakai tanda kutip, red, white, dan lain-lain. Nama warna dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. Tulis merah itu, nanti coba gimana, merah, kuning, nanti hasilnya gimana. Nah, aturan warnanya tadi dengan nama warna dalam bahasa Inggris, green, red, white, dan seterusnya. Terus, atau dengan hexadesimal. Hexadesimal itu seperti apa? Nah, hexadesimal ini tanda cross atau tanda pagar, terus dua huruf RR, GG, BB. Nih, ini dua digit ini menandakan red, dua digit di tengah menandakan green, dua digit terakhir menandakan blue. Nah, maksudnya hexadesimal seperti apa? Nah, warna hexadesimal dimulai dengan tanda cross, dengan tanda pagar, dan terdiri dari 3 kolom warna. Ini terdiri dari 3 kolom warna, yaitu red, green, blue. Masing-masing kolom ini dimulai dari 00 sampai FF. Nah, ini bisa jadi 00, 00, 00 atau FF, FF, FF. Nah, dua digit pertama tadi red, mulainya dari 00 sampai FF. Dua digit tengah itu menandakan green, mulai dari 00 sampai FF. Dua digit terakhir menandakan blue, dari 00 sampai FF. Nah, kalau kita ingin warna merah, berarti yang lain dinolkan, tinggal dua digit pertama, FF. Jadi minimum 00 sampai FF. Hexadesimal itu apa? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus A, B, C, D, E, F. Itu ya. Jadi dari 0 sampai F. Tuh. Itu ya. Masing-masing digit itu dari 0 sampai F. Nah, paham ya? Sekarang kita coba dengan hexadesimal. Misalnya backgroundnya ini ya, tadi hexadesimal itu dimulai dengan tanda dengan tanda cross. Ini cross di sini saya komen ya. Nah, mulai dengan tanda cross, terus red, terus green, dan blue. Nah, hexadesimal itu dari 0 sampai F. 0 bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8-nya belum. 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, ini hexadesimal. Jadi, masing-masing digit ini bisa diisi dari 0 sampai F. Ini misalnya 0, yang digit kedua F, nggak masalah. Itu ya. Nah, kalau red itu berarti
no FF. Di sini FF. Kalau red FF, yang lainnya 00. Yang lainnya 00. Kalau green kebalikannya, yang tidak 0 hanya 2 digit di tengah, yang lain 0. Nah, kalau blue yang tidak 0, yang F itu di di 2 digit terakhir dan yang lainnya 0. Paham ya? Nah, misalnya kita ingin membuat red, jangan lupa pakai hexadesimal plus FF, rednya maksimum semua FF terus 00 00. Kita save, kita run. Nah, ini backgroundnya merah. Kalau kita ingin ganti green gimana? Yang FF itu yang tengah. Nah, 2 digit tengah FF itu green. Nah, terus kalau mau blue gimana? Yang FF 2 digit terakhir. Nah, seperti ini. Nah, kalau warnanya mau mix gimana? Ini saya mix ya. Misalnya C, misalnya ini 3, terus misalnya ini D, terus misalnya ini 6, terus ini misalnya 1, terus ini misalnya A. Ini juga nanti muncul warna, ini kombinasi. Nah, ini warnanya seperti ini. Nah, paham ya? Misalnya kita ganti FF, kita save, terus kita run. Warnanya ganti lagi seperti ini.